Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdial, NIM 9030111707. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fertilitas dan komponennya. Di sini saya akan membahas tentang definisi fertilitas, di mana fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau kelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan bahwa banyaknya bayi yang lahir hidup. Selanjutnya, konsep fertilitas. Konsep fertilitas dibagi menjadi 4 bagian, yakni lahir hidup, lahir mati, abortus, dan masa reproduksi. Nah, pada bagian lahir hidup ini, menurut WHO, adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya bernafas, ada denyut jantungnya, atau tali pusat atau gerakan-gerakan. Nah, masuk pada lahir mati atau stillbirth. Stillbirth ini adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, sedangkan abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu. Namun ada 2 macam abortus, yang disengaja dan tidak disengaja. Nah, abortus yang disengaja ini mungkin lebih sering kita kenal dengan istilah aborsi. Sedangkan yang tidak disengaja adalah lebih sering kita kenal dengan istilah keguguran. Nah, selanjutnya masa reproduksi. Masa reproduksi adalah masa di mana perempuan melahirkan, yang disebut juga usia subur 15 sampai 49 tahun. Nah, selanjutnya analisis fertilitas. Analisis fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai reproduksi yang nyata dari seorang wanita. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Pada jurnal Mantra yang diterbitkan 2003 pada halaman 145. Nah, selanjutnya pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal 1 kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari satu bayi. Artinya seorang wanita yang meninggal pada hari dan waktu tertentu, berarti mulai saat itu orang tersebut tidak mempunyai resiko kematian lagi. Artinya ketika dia sudah mati, dia tidak akan hidup dan mati lagi. Nah, pun sebaliknya, seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak atau bayi tidak berarti berisiko melahirkannya menurun. Artinya ketika dia melahirkan, kemungkinan besar masih bisa melahirkan di lain waktu. Nah, selanjutnya konsep masa reproduksi. Konsep masa reproduksi adalah masa subur wanita. Sebagaimana dinyatakan, sel telur wanita siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang siap dibuahi adalah sel telur yang telah dilepaskan dari indung telur dalam suatu proses yang disebut evolusi. Satu sel telur akan berkembang pada tiap bulan siklus haid untuk menjadi sel telur
yang masak atau yang siap dibuahi oleh sel impian atau spermatozoa. Pada wanita yang subur, lama siklus haid sesuai dengan lama siklus ovulasinya. Artinya, jika perempuan tersebut haid setiap 30 hari, dia mengalami ovulasi setiap 30 hari. Nah, dengan demikian, periode masa subur perempuan tersebut juga setiap 30 hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan saudara Herdial, yaitu di mana pembahasan yang pertama yaitu tentang angka kelahiran kasar, di mana kebaikan dari angka kelahiran kasar yaitu perhitungannya sederhana, di mana rumus dari angka kelahiran kasar yaitu CBR A sama dengan B per dibagi P dikali K, di mana B itu banyaknya kelahiran selama 1 tahun, P itu banyaknya penduduk pertengahan tahun, dan nilai K itu sendiri biasanya 1000. Contohnya yaitu diketahui bahwa B atau banyaknya kelahiran dalam 1 tahun pada suatu daerah yaitu 1200, dan populasinya itu banyaknya penduduk pada pertengahan tahun yaitu 84.000 penduduk. Nah, muncul pertanyaan CBR pada daerah itu, yaitu di mana CBR dikali 1000 dibagi populasi. CBR 1200 dikali 1000 dibagi 84.000. Hasilnya 1200 juta dibagi 84.000. Jadi hasilnya itu 14,28. Kemudian menjadi 14 jiwa. Kemudian ada namanya angka fertilitas umum, di mana angka fertilitas umum ini yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita yang berumur 15 tahun sampai 49 tahun atau 15 sampai 44 tahun, di mana rumusnya itu GFR atau General Fertility Rates, yaitu B artinya banyaknya kelahiran dalam 1 tahun, dan P 15 sampai 49 artinya banyaknya penduduk wanita pada saat itu berusia 15 sampai 49 tahun dikali K. K itu sendiri yaitu 1000. Contohnya di suatu kota penduduk wanita berusia 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun 2019 adalah 9.000 jiwa. Sedangkan jumlah bayi yang lahir adalah 900 bayi. Jadi perhitungan kelahiran umumnya yaitu GVR di GVR per L bagi W dikali 1000. Jadi 900 dikali dibagi 9.000 dikali 100 dikali 1000 yaitu 100. Jadi hasil yang menunjukkan bahwa dari 1000 wanita berumur 15 sampai 49 tahun itu terdapat kelahiran 1100 bayi. Kemudian ada namanya angka kelahiran menurut umur atau ASVR, yaitu terdapat variasi antara kecilnya kelahir antara kelompok penduduk tertentu.
rumusnya yaitu AES VRI, di mana A itu sebagai hasil BI atau jumlah kelahiran kelompok umur selama 1 tahun. Kemudian PI yaitu jumlah wanita berumur pada pertengahan tahun. Dan nilai K berjumlah 1000. Di mana contohnya yaitu penduduk wanita berumur wanita kelompok berumur 25 sampai 30 tahun di desa tersebut pada tahun 2019 adalah 2000 jiwa. Jadi jumlah kelahiran dari wanita kelompok tersebut adalah 50 bayi. Jadi bagaimana menghitung angka kelahiran dari wanita tersebut, yaitu caranya ASVRX yaitu BX dibagi PX dikali 1000. SFR-nya yaitu 25 atau wanita berumur 25 sampai 30 tahun. Hasilnya yaitu terjadi kelahiran 25 bayi. Kemudian ada namanya angka fertilitas total, di mana angka fertilitas ini total didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan catatan pertama, tidak ada seorang wanita yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu. Contohnya yaitu bisa mungkin dilihat di slide, ada tabel umur wanita berumur 15 sampai 19 tahun. Kemudian pada baris kolom kedua yaitu penduduk wanita yaitu 254.960. Kemudian kolom ketiga yaitu ada 6 kolom kelahiran. Jadi bagaimana cara mendapatkan dari hasil TFR-nya, yaitu 5 dikali ASP yaitu I 1 sampai 7. Jadi rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu pada masa reproduksi, jika itu ibu tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung, yaitu perhitungan TFR yaitu 5 umur 60 tahun ditambah 197 tambah 251 tambah sebelumnya ini bukan umur ya, 60 ditambah 197 ditambah 251 ditambah 304 ditambah 119 ditambah 65 ditambah 11. Jadi hasilnya 5 dikali 1007 yaitu hasilnya 5035 per wanita usia 15 sampai 49 tahun atau 5,035 untuk wanita usia 15 sampai 49 tahun. Artinya bahwa setiap wanita di Jakarta mampu menyelesaikan masa reproduksinya pada usia 15 sampai 49 tahun
secara rata-rata yang mempunyai 5 orang anak. Mungkin itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya sebelumnya, di mana beliau membahas tentang ukuran-ukuran dasar fertilitas. Dan selanjutnya yang kelima, ukuran-ukuran dasar fertilitas, yakni angka lahir hidup atau CEB, di mana CEB ini atau Children Ever Born atau jumlah anak yang pernah dilahirkan mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa wanita selama masa reproduksinya, dan biasa disebut juga paritas. Kebaikan dari perhitungan CEB ini adalah datanya mudah didapat melalui sensus dan survei dan tidak ada referensi waktu. Di sini CEB mempunyai kelemahan, yakni angka paritas menurut kelompok umur akan mengalami kesalahan karena kesalahan pelaporan umur penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang. Kemudian akan ada kecenderungan semakin tua semakin besar kemungkinannya melupakan jumlah anak yang dilahirkan, dan kelemahannya fertilitas wanita yang telah meninggal dianggap sama dengan fertilitas wanita yang masih hidup. Di samping ada kelemahan, di sini CEB juga ada kelebihannya, yakni informasinya atau datanya itu mudah didapat melalui sensus dan survei, dan tidak ada referensi waktu. Selanjutnya, rasio anak wanita atau CWR. CWR ini adalah hubungan dalam bentuk rasio antara jumlah anak di bawah umur 5 tahun dan jumlah penduduk wanita masa usia reproduksinya. Kebaikan dari perhitungan CWR ini adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan tidak usah membuat pertanyaan khusus, dan berguna untuk indikasi fertilitas di daerah kecil, sebab negara yang registrasinya cukup baik pun statistik kelahiran tidak ditabulasikan untuk daerah-daerah yang kecil. Selanjutnya, kelemahan dari CWR ini ada beberapa. Yang pertama, langsung dipengaruhi oleh kekurangan pelaporan tentang anak yang sering terjadi di negara berkembang, walaupun kekurangan pelaporan juga terjadi di kelompok ibunya. Namun secara relatif kekurangan pelaporan pada anak-anak jauh lebih besar. Selanjutnya yang kedua, yakni dipengaruhi oleh tingkat mortalitas, di mana tingkat mortalitas anak khususnya di bawah 1 tahun juga lebih besar dari orang tua, sehingga CWR selalu lebih kecil daripada tingkat fertilitas yang seharusnya. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak memperhitungkan distribusi umur dari penduduk wanita. Di sini ada rumus, kita dapat melihat di layar rumusnya. Child Woman Ratio atau CWR sama dengan perempuan umur 0 sampai 4 tahun atau 15 sampai 44 atau 15 sampai 49 tahun dikali K, di mana P sampai 4 tahun adalah jumlah anak balita dan PF adalah jumlah umur 15 sampai 44 atau 15 sampai 49 tahun, dan konstanta sama dengan 1000. Kelebihan dari CWR ini adalah ukurannya sederhana dan datanya mudah diperoleh baik dari sensus ataupun dari survei. Juga berguna untuk indikasi fertilitas di daerah dengan luas wilayah yang kecil. Kelemahan dari CWR ini adalah kualitasnya dipengaruhi oleh kualitas pelaporan jumlah anak, umur anak maupun umur ibu. Juga ukuran ini tidak dapat menangkap kasus kematian anak maupun ibu, khususnya tingkat mortalitas di bawah 1 tahun. Tidak memperhitungkan tingkat kesuburan perempuan menurut umur. Selanjutnya saya akan membahas tentang ukuran reproduksi. Yang pertama, angka reproduksi bruto atau GRR, di mana GRR atau Gross Production Rate atau tingkat reproduksi bruto adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan hidup per 1000 penduduk perempuan, dengan asumsi bahwa tidak ada bayi perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri usia reproduksinya. GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi.
Ukuran ini tidak memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. Di sini ada dua cara atau rumus dalam menghitung GRR. Yang pertama, rumus menggunakan ASFR. Di sini kita menggunakan ASFR-nya itu bagi perempuan, di mana data yang diketahui adalah ASFR dan rasio jenis kelamin bayi laki-laki dan perempuan saat ini. Rumusnya GRR sama dengan 5 dikali sigma I dikali ASFR, di mana ASFR adalah angka kelahiran menurut umur untuk bayi perempuan pada kelompok umur. Di sini juga ada kelemahannya, yakni mengabaikan kemungkinan anak wanita meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Contohnya, GRR sama dengan 5 sigma I ASFR, di mana 5 dikali I itu 188 sama dengan 940. Berarti ada sekitar 940 bayi wanita yang akan menggantikan 1000 ibu yang melahirkan tanpa memperhitungkan kemungkinan kematian bayi wanita sebelum masa reproduksinya. Sedangkan rumus kedua yang menggunakan TFR, di sini kita menggunakan TFR dengan rasio jenis kelamin pada saat lahir. Data yang diketahui adalah TFR dan rasio jenis kelamin bayi laki-laki dan wanita saat lahir. Rumusnya adalah GRR sama dengan jumlah kelahiran bayi wanita dibagi jumlah kelahiran bayi laki-laki dan wanita dikali TFR. Contoh soalnya yakni TFR per 1000 wanita usia antara 15 sampai 49 tahun di Makassar tahun 2020 adalah 1925. Adapun rasio jenis kelamin saat lahir adalah 205. Di sini terdapat 205 bayi laki-laki dibanding 100 bayi perempuan. Di sini jawabannya adalah GRR sama dengan 100 dibagi 205 dikali 1925 sama dengan 939 anak wanita per 1000 wanita usia 15 sampai 49 tahun. Jadi akan ada 939 anak wanita yang akan menggantikan 1000 ibu untuk melahirkan. Selanjutnya angka reproduksi neto atau NRR, di mana NRR atau tingkat reproduksi neto adalah jumlah anak perempuan yang dilahirkan per 1000 penduduk perempuan dengan mempertimbangkan kemungkinan bayi tersebut meninggal dalam usia reproduksi. Dikatakan reproduksi neto karena ukuran ini telah mempertimbangkan kemungkinan meninggal. Berbeda halnya dengan reproduksi bruto atau GRR. Kemungkinan meninggal dari bayi perempuan tersebut belum dipertimbangkan. Rata-rata jumlah bayi perempuan dari suatu kohor hipotesis dari perempuan memperhitungkan kemungkinan meninggalnya perempuan sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Menurut Casto tahun 1996, NNR adalah salah satu hasil output proyeksi sering diinterpretasikan sebagai jumlah kelahiran bayi perempuan oleh setiap perempuan setelah masa suburnya. Contohnya di sini NRR sama dengan 5 dikali 161,9 sama dengan 809,5 wanita sama dengan 0,889% wanita. Berarti bahwa 1000 wanita ini akan digantikan dengan 809 atau 810 anak wanita yang akan tetap hidup sampai seumur ibu yang melahirkan wanita. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Darwis, NIM 90-311-8026. Ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya.
Yang pertama, saya akan membahas perhitungan TFR dengan pendekatan kerat lintang longitudinal adalah menggambarkan menurut kerat lintang berdasarkan riwayat kelahiran dan menurut analisis longitudinal berdasarkan chart fertility. Selanjutnya, pemikiran antardisiplin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, yaitu pendekatan sosial. Pemikiran Davis dan tentang variabel antara intermediate variables. Variabel antara adalah variabel yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh variabel-variabel tidak langsung seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut mereka, ada 3 tahapan di dalam variabel tersebut, antara lain yang pertama, tahap hubungan kelamin, yaitu semua faktor yang mempengaruhi hubungan seks. Yang kedua, tahap konsepsi atau tahap pembuahan. Yang ketiga, tahap kehamilan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Selanjutnya, pemikiran Feynman, menurutnya semua perilaku perempuan yang berkaitan dengan variabel antara sangat dipengaruhi oleh adat istiadat serta anggapan masyarakat di sekelilingnya tentang proses kelahiran mulai saat menikah, hamil, dan melahirkan. Pendekatan ekonomi, teori ini meninggalkan pemikiran makro yang beranggapan bahwa tinggi rendahnya tingkat fertilitas suatu kelompok masyarakat ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan modernisasi. Selanjutnya, studi fertilitas di Indonesia. Indonesia sering dijadikan contoh keberhasilan dalam upaya penurunan angka kelahiran yang relatif cukup cepat. Oleh sebab itu, penurunan angka kelahiran merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, angka kelahiran kasar telah menurun dari sekitar 43 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 1967 sampai 1970 menjadi sekitar 23 kelahiran per 1000 penduduk pada periode 1991 sampai 1994. Selanjutnya, saya akan membahas tentang total fertility rate dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, persentase wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun menggunakan kontrasepsi, dan persentase partisipasi ke sekolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.